untuk Bapak Ibu Guru, untuk wali murid dan juga untuk siswa-siswa kami. Shalom. Bersyukur kita masih ada saat ini, bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan, bersyukur kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan saat ini. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam segala tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Kita awali ibadah kita pada siang hari ini dengan kita memuji Tuhan, memasuki ruang kudus.
yang masih Bapa limpahkan kepada kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Dan juga Engkau Tuhan melihat sebagian daripada kami berkumpul di rumah untuk memuji dan melayani nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan persembahan kami ini ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Tuhan, kami juga manusia yang berdosa. Mohon ampun ya Tuhan atas kesalahan kami. Dan juga ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan kebaktian kami ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa kami di surga. Amin. Oke, semuanya, bukan hal yang mudah kita bisa melalui satu minggu ini. Amin. Bukan hal yang mudah kita bisa berjalan melewati satu hari demi satu hari. Ya. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipilih secara khusus, kita mendapatkan anugerah itu. Maka dari itu kita lebih dari pemenangnya. Mazmur 20 ayat 5. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Karena kita lebih dari pemenang, mari kita semua pujikan pujian lebih dari pemenang dengan penuh sukacita. Kita dengan penuh semangat kita pujikan lebih dari pemenang. Mari kita bertepuk tangan semuanya.
kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini di dalam waktu yang indah yang Tuhan berikan, masih dengan ibadah secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, hamba yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan tayangan ini, boleh diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan berkarya dan Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat siang bagi kita sekalian, saudara-saudara, siswa dari jenjang yang menyaksikan, yang mulai TK sampai SMA, dan juga semua Bapak Ibu guru, staf pegawai yang menyaksikan tayangan ini. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam kesempatan yang indah ini saya ingin mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam surat Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24 dengan judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, nanti ayat selanjutnya ke depan itu akan kita renungkan di depan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan sebuah tema renungan kita pada siang hari ini sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi tema renungan ini adalah new normal. New normal, ya. Nah, kondisi new normal adalah kondisi di mana rakyat masyarakat harus tetap produktif, ya. Di saat pandemi masih ada, gitu ya. Belum berakhir karena belum ditemukan obat yang cukup baik, ya. Belum ditemukan obat yang cukup efektif untuk menyembuhkan penyakit ini. Para ahli masih terus berusaha untuk mencari ramuan obat yang tepat untuk virus ini. Nah, menunggu itu, ya, masyarakat tidak bisa tinggal diam saja, karena ketika masyarakat diam seperti yang terjadi di negara-negara yang lain, ada lockdown yang mengakibatkan ekonomi sangat jatuh, termasuk Indonesia. Indonesia tidak sampai lockdown yang seperti negara-negara luar. Dalam istilah PSBB, ya, memang ada pergerakan ekonomi yang masih terjadi, tetapi cukup anjlok juga, ya, ekonomi yang ada di Indonesia ini. Nah, sehingga melihat hal semacam ini, maka diambil satu langkah, yaitu mengadakan yang namanya new normal. Tidak Indonesia, tapi seluruh negara dunia pun sedang melakukan hal ini, yang berusaha untuk ada dalam satu kondisi yang baru, katakan itu yang new normal, yang kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yaitu apa yang kita tahu sekarang? Bagaimana kalau kita keluar rumah, yang tadinya mungkin yang bermasker hanya yang keluar kota, ya, mungkin disiapkan yang ke Medan, yang ke Parapat, yang ke Samosir, yang ke Brastagi, naik kereta pakai masker, ya. Tapi sekarang kita keluar rumah, kita lihat banyak orang sudah mengenakan maskernya. Nah, kemudian mengenai cuci tangan. Nah, kita pulang ke rumah, sampai di rumah kita cuci tangan. Yang masih bekerja, yang masih masuk kantor, ke sekolah, ya, atau ke toko-toko, disediakan di depan toko itu ada untuk cuci tangan sendiri, ya. Jadi masih rata-rata sudah menyediakan hal tersebut. Kemudian istilahnya membersihkan tubuh ini, membersihkan tangan dan sebagainya. Nah, ini yang namanya kebiasaan yang baru. Kalau
kebiasaan yang baru. Ini kebiasaan yang sudah ada, tetapi mau dibiasakan lagi, ya, supaya kita bisa terhindar dari paparan virus corona ini. Nah, jadi kondisi new normal adalah kondisi di mana orang bisa tetap beraktivitas, orang bisa tetap aktif, orang bisa tetap bekerja, namun dengan tetap mengutamakan kondisi-kondisi kesehatan, ya, protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah tetap diterapkan agar masing-masing, misalnya saya tetap menjaga kondisi kesehatan saya demi keamanan dan kesehatan orang lain. Nah, itunya kondisi new normal. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kenapa saya menyampaikan tema ini, new normal ini pada pagi hari ini? Karena sebenarnya konsep new normal ini sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Alkitab telah terlebih dahulu menyampaikan mengenai konsep new normal ini. Seperti apa itu konsep new normal yang disampaikan oleh Alkitab? Mari kita memperhatikan yang pertama. Di sini kita memperhatikan di ayat ke-17 dikatakan begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan oleh Paulus sebagai penulis surat Efesus, dikirim kepada jemaat-jemaat di Efesus, kepada jemaat-jemaat Kristen pada waktu di sana. Bagaimana mereka harus menyadari, ya, mereka harus menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam Allah. Nah, di sini dikatakan Paulus menyampaikan dengan sebuah kata yang tegas. Dia memakai kata kukatakan dan kutegaskan. Artinya Paulus di sini, Rasul Paulus sungguh-sungguh tegas ingin menyampaikan kepada jemaat di Efesus, kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan di Efesus, agar mereka bisa menyadari kondisi mereka, ya. Kondisi mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan sekedar konsep saja, tetapi harus teraplikasi dalam kehidupan. Nah, teman-teman yang kelas 11 kemarin ujian kita baru keluar materi, ya, pertanyaan mengenai ateis praktis, ya. Nah, dan puji Tuhan semua jawabannya rata-rata sudah memahami bahwa orang yang dikatakan ateis praktis adalah bukan orang yang ateis secara teoritis. Dia tahu, dia percaya Tuhan itu ada secara teori, secara konsep, secara pengertian definisi Allah dia tahu. Tetapi dalam aplikatifnya, dalam kesehariannya, seakan-akan dia tidak mempercayai adanya Tuhan, ya. Seakan-akan dia tidak sadar bahwa Tuhan itu memperhatikan kehidupannya. Seakan-akan dia tidak sadar bahwa dia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya kepada Tuhan. Itu namanya ateis praktis, ya. Nah, orang-orang di Efesus yang bukan jemaat yang percaya kepada Kristus bisa dikatakan orang-orang yang ateis. Ada yang ateis secara memang teoritis, namun juga ada ateis praktis. Sehingga Rasul Paulus tidak ingin jemaat di Efesus juga seperti demikian. Maka dia mengatakan dan dia menegaskan kepada jemaat Tuhan di Efesus agar jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya itu, ya. Nah, bagaimana orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya? Paulus merinci lagi. Orang-orang yang dikatakan tidak mengenal Allah ini seperti apa? Nah, ini orang-orang yang punya pikiran yang sia-sia. Di ayat 17 bagian selanjutnya, ya, pikirannya sia-sia. Mungkin saja dia termasuk orang yang Kristen, dia orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia membiarkan pikiran yang tidak benar itu mempengaruhi kehidupannya, sehingga ya dia tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Paulus pernah dalam surat yang lain mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi Paulus senantiasa mengarahkan seluruh jemaat yang dikirimkan suratnya ini untuk selalu memikirkan tentang Kristus, sehingga apa? Jangan sampai pikiran ini terprovokasi atau terpengaruh dengan pikiran-pikiran sesat yang lain. Nah, saudara, hati-hati. Paling mudah pikiran itu dipengaruhi. Oleh karena itu, di dalam perlengkapan senjata Allah, ya, Paulus sampaikan bahwa senjata yang penting itu adalah ketopong, ya. Kenakanlah ketopong. Ketopong itu adalah topi, ya, topi prajurit. Nah, untuk melindungi kepala ini, memang kalau secara harfiah yang melindungi kepala, ya, kalau ada benturan, lawan pakai batu melempar gitu, ya, kepalanya terlindung, ya. Tapi bisa kita artikan juga secara figuratif.
itu melindungi, ya, firman Tuhan melindungi pikiran kita ketika kita memikirkan tentang Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan setiap hari Sabtu, ya, para siswa setiap jenjang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kemarin pada waktu ujian, ya, di khusus jenjang SMA dikirimkan firman Tuhan setiap pagi sebelum ujian, ya, morning devotion itu. Bahkan ada juga firman Tuhan yang lain dikirimkan seperti topik firman, ya, supaya orang memikirkan tentang firman Tuhan, memikirkan tentang Tuhan, agar jangan ada kesempatan si iblis mengambil kesempatan menebarkan pikiran-pikiran yang akhirnya kita tersesat di dalam pikiran yang tidak benar. Nah, itu Paulus katakan mengenai orang yang tidak mengenal Allah. Orang punya pikiran yang sia-sia. Kalau kita melihat di sekitar kita, banyak orang yang punya pikiran yang sia-sia, punya pikiran tidak benar. Dia tularkan pikiran tidak benar kepada orang lain. Akhirnya orang lain tertular dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Nah, ini bisa kita katakan lewat penyebaran berita-berita hoax. Memang itu disebarkan lewat mulut, disebarkan lewat gadget, yang media sosial. Namun semua dari mana asalnya? Pasti dari pikiran. Orang punya pikiran bagaimana menciptakan kondisi yang kacau, bagaimana membuat ekonomi ini menjadi kacau, bagaimana menggoyang pemerintah dan sebagainya. Maka dengan pikiran yang tidak benar, dia menebarkan berita hoax. Dan ada banyak orang yang tidak memiliki pikiran yang baik, yang tidak diperlengkapi dengan firman Tuhan di pikirannya, mudah sekali terpengaruh dengan berita hoax. Apalagi dengan kondisi sekarang, dengan penyebaran virus-virus ini, ya, banyak sekali berita hoax yang menyebar, mempengaruhi pikiran orang. Akhirnya orang ada dalam kondisi-kondisi yang tidak benar dalam kehidupan. Nah, selanjutnya orang-orang yang tidak mengenal Allah dikatakan bagi ayat 18, orang yang memiliki pengertian yang gelap, ya, memiliki pengertian yang benar, orang yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, tidak mempedulikan bagaimana apakah dia ini memiliki relasi dengan Tuhan atau tidak peduli. Yang dia tahu adalah saya hidup ya karena kekuatan saya bisa hidup karena kemampuan saya, karena kepintaran saya. Juga dikatakan orang yang tidak mengenal Allah, dikatakan orang yang dekil hatinya, ya, kebodohan adalah mereka dan hatinya dekil. Kemudian perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah ini adalah orang-orang yang cemar, orang-orang yang perasaannya sudah tidak ada, sudah tumpul, ya, pikirannya sudah tidak jelas, melakukan perbuatan-perbuatan yang cemar, dan orang-orang yang melakukan segala hal dengan hawa nafsu yang tidak benar, mengerjakan segala macam dengan serakah. Nah, jadi segala sesuatu dikerjakan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa dipedulikan orang lain. Yang penting saya senang, ya, yang penting saya bahagia, yang penting saya cukup, orang lain mau celaka, mau sial, masa bodoh. Yang penting diri saya sendiri, saya merasa puas. Nah, ini orang-orang yang dikatakan oleh Paulus, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia punya hawa nafsu yang tidak benar untuk kesenangan pribadinya sendiri. Maka Paulus katakan, sadarlah jemaat Efesus, ya, bahwa kalian itu adalah orang-orang milik Allah. Kalian adalah orang-orang yang adalah kehidupan yang new normal, ya. Kalian bukan orang-orang yang dalam kehidupan normal yang lama, old normal, ya. Tapi sudah kehidupan normal yang baru. Normal yang lama seperti apa? Yang tadi itu, yang saya pikir baik itu yang saya kerjakan. Yang penting saya rasa itu baik, saya rasa enak, saya rasa benar, itu saya lakukan. Tidak peduli menurut Tuhan itu baik atau benar, saya tidak peduli. Nah, itu adalah normal yang lama, itu adalah kondisi old normal. Nah, Paulus tidak ingin jemaat di Efesus demikian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang pertama mengingatkan kepada kita, ya, kita harus waspada, kita harus sadar bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sebagai orang Kristen, ya, kita itu sejatinya bukan hanya orang yang beragama, tapi kita harus menjadi orang-orang yang bertuhan. Banyak orang beragama, tapi belum tentu dia benar-benar bertuhan, ya. Maka itu dikatakan ada orang ateis praktis tadi. Dikatakan
KTP-nya Kristen, di kakaknya Kristen, segala sesuatu kalau ditanya agama apa Kristen. Tapi dalam kehidupan setiap hari, dia tidak menunjukkan Kristus dalam kehidupannya. Jangan menunjukkan, memikirkan tentang Tuhan Yesus pun dia tidak pernah. Itulah ateis praktis. Nah, kita diingat oleh firman Tuhan, kita harus sadar, kita harus bangun dari kehidupan kita, ya, bahwa kita, ya, orang-orang yang ada milik Allah, kita sudah memiliki kehidupan yang new normal. Jadi untuk kita masuk ke dalam kehidupan new normal, kita harus sadar pertama-tama, seperti kondisi sekarang. Ya. Pemerintah canangkan bahwa kita akan masuk siap-siap ke dalam kondisi new normal dalam segala bidang, ekonomi, pendidikan, ya, kerohanian, agama, dan seterusnya akan masuk ke dalam kondisi new normal. Tapi untuk masuk ke dalam kondisi ini rupanya tidak begitu saja seperti kita membalik telapak tangan. Ada perhitungan-perhitungannya. Dan yang terpenting adalah masyarakat harus sadar bahwa kita akan masuk ke dalam kondisi new normal. Kita tidak bisa sembarangan lagi seperti yang dulu-dulu, semau-mau kita, ya. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah, menjaga jarak, physical distancing atau social distancing. Ya, kita harus juga membersihkan tangan kita, mencuci tangan, ya. Kita juga harus memakai masker ketika kita berpergian keluar dan sebagainya. Ketika masyarakat sadar akan hal ini, maka masyarakat sudah siap untuk masuk ke dalam kondisi new normal. Tapi kalau masyarakat belum sadar, maka saya yakin seperti daerah-daerah yang lain di Indonesia, ada bahkan sudah masuk kondisi daerah hitam, ya. Karena apa? Masyarakatnya belum sadar, masih semau gue, masih santai-santai saja. Sepertinya ini propaganda, ini sepertinya ini permainan negara-negara yang maju sana, ya, ingin memainkan politik dan sebagainya, menjatuhkan ekonomi. Sikap ini seperti tidak ada. Nah, pikiran kita diputahkan dengan sesuatu yang kita juga tidak tahu kepastiannya. Oleh karena itu, mari kita sadar, serahkan pikiran kita kepada Tuhan, ya, masuk ke dalam kondisi new normal kita secara spiritual, bahwa kita adalah milik Allah. Kita bukan lagi dalam kondisi old normal, tapi kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kondisi new normal. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Nah, kondisi new normal itu yang seperti bagaimana? Dikatakan yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Artinya kita bukan lagi seperti orang kepada jemaat di Efesus. Paulus katakan kamu bukan lagi seperti orang-orang Efesus yang lain, yang mereka menyembah patung-patung, Allah-Allah lain. Kamu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kamu bukan seperti mereka. Kamu adalah seperti apa? Kamu telah belajar mengenal Kristus, ya, belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Nah, jadi yang pertama tadi kita perlu sadar. Yang kedua, kita perlu mengalami pembaharuan di dalam pola pikir kita. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kalau bicara mengenai belajar, berarti kita mengandalkan, ya, afektif kita, ya, pengetahuan kita, kognitif kita. Kita belajar untuk kita memahami sesuatu. Mata pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak diperlukan otak, pikiran untuk memahami pelajarannya. Di sini Paulus mengarahkan jemaat di Efesus bahwa kita tidak hanya cukup sadar saja, tapi kita perlu mengarahkan pikiran kita terarah untuk menyadari hal ini, ya, bahwa Kristus yang telah mati, telah menebus dosa kita, telah membersihkan kita, telah membawa kita keluar dari kehidupan yang lama, old normal, ya, yang mengandalkan pikiran kita sendiri. Normalnya saya, gitu. Normalnya saya tidak peduli normalnya Tuhan. Nah, kita dibawa untuk masuk pada normalnya Tuhan, ya. Jadi kita diperbaharui menjadi orang yang percaya Tuhan dalam kondisi normalnya Tuhan, kacamata dan sudut pandangnya Tuhan. Kamu belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi yang kedua, kita perlu mengarahkan pikiran kita, ya. Kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga harus mengarahkan pikiran kita untuk tertuju, terpusat kepada Kristus, ya. Nah, kemudian
22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, yang ketiga, kondisi new normal adalah suatu kondisi menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, yaitu di mana seorang yang sudah percaya kepada Tuhan menanggalkan kehidupan yang lama dan kemudian mengenakan manusianya yang baru. Menanggalkan semua pikiran-pikiran tadi yang lama itu, ya, yang paling normal, yang menurut saya dulunya itu baik, menurut saya itu normal, menurut saya itu harus dibuang, ditanggalkan. Kemudian mengenakan pakaian baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan pakaian yang baru. Nah, ini kalau menurut bahasa aslinya, ya, hal ini berbicara mengenai suatu hal yang dilakukan di masa yang lampau. Artinya ketika kita mendengarkan manusia lama itu satu kali, ya, hal yang satu kali kita lakukan di masa yang lampau, ketika kita percaya pertama kali, mengaku dengan mulut kita, di hati kita, saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Itu hal yang dilakukan satu kali, tetapi efektif sampai dengan saat dimana kita masih hidup sampai dengan saat hari ini. Ya. Hal ini terus berlaku di mana ketika kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru, itu adalah hal yang satu kali kita lakukan. Kita mengaku percaya pada Yesus satu kali, tetapi hal itu efektif sampai dengan saat ini. Nah, tapi yang menarik adalah apa, saudara? Dikatakan bahwa ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu ini adalah hal yang terus menerus, yang berulang terjadi dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi seperti baju baru kita itu terus, ya, diperbaharui oleh Tuhan. Kalau saya gambarkan seperti kita punya handphone, ya, smartphone kita ini akan bisa terus kita gunakan dengan efektif ketika pada waktu tertentu kita buka Play Store dan rupanya harus di-update, ya, di-update pembaharuan daripada aplikasi-aplikasi atau sistem smartphone itu. Nah, seperti itulah di-update. Jadi diperbaharui kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kehidupan new normal dalam Tuhan. Itu adalah pembaharuan terus menerus menunjukkan apa? Iman kita itu menanjak, ya, naik. Jadi ini yang Tuhan harapkan. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka adalah orang-orang yang harus menanggalkan manusia lama, semua kebiasaan yang lama yang tidak memuliakan Tuhan, kemudian mengenakan manusia barunya, dan manusia baru ini adalah kehidupan yang diupdate terus menerus oleh Tuhan di dalam kehidupan kita yang percaya ini. Jadi luar biasa. Jadi baju kita yang diganti oleh Tuhan tidak hanya satu kali, tapi terus menerus diganti, ya. Terus menerus kita memiliki baju yang baru, baju rohani yang baru, kehidupan spiritual yang terus menerus diperbarui oleh Tuhan. Nah, ini hal yang luar biasa. Nah, dan mengenakan ada bertiga, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi mengenakan manusia baru, kehidupan new normal yang sesuai dengan kekudusan Allah yang sesungguhnya. Bukan yang normalnya menurut saya, bukan yang normalnya menurut Anda, menurut kita semua, bukan. Tapi normalnya Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan normalnya kita itu seperti apa. Coba kita lihat lagi selanjutnya, ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta. Nah, normalnya kita itu apa? Normalnya manusia itu apa? Sukanya berkata dusta, sukanya menebar hoax, sukanya menggosip pria, ya, digosok semakin sip, ya, sukanya menceritakan yang tidak benar mengenai orang lain. Itu kebiasaan lama, itu normal yang lama. Nah, ketika kita menanggalkan itu, manusia yang baru, kita mengenakan manusia yang lama, kita mengenakan manusia yang baru, maka kita masuk dalam kondisi new normal. New normalnya Tuhan itu apa? Selanjutnya, bagian B, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, ya. Maka kita masuk dalam kondisi new normal adalah kita meninggalkan semua perkataan yang tidak
tidak benar, suka yang hal yang tidak benar, kita masuk ke dalam mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, ya, seorang kepada yang lain, yang membangun, yang memotivasi. Nah, itu kondisi perbandingannya. Nah, yang berikut, normal yang lama seperti apa? Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Amarah. Kondisi normal yang lama, sikit-sikit marah, sikit-sikit emosi, banting kursi, banting meja, banting HP, setelah itu menyesal, dan lagi HP. Ya. Nah, segala sesuatu dibanting, marah, cepat sekali memuncak emosinya. Sikit-sikit ambil pisau, sikit-sikit ambil parang, gunting kuku, wah gawat. Ya. Nah, tetapi kita masuk ke dalam kondisi yang baru. Seperti apa dikatakan? Bagian B. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, kondisi normal yang berat apa? Kita dalam pikiran kita tertuju kepada Kristus, kita memiliki pikiran-pikiran yang bisa dikendalikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan cepat emosian, tidak akan cepat marah-marah. Sedikit kalau emosi, kalau marah kan keluar nanti, cakap kotor, maki sana maki sini. Nah, oleh karena itu kondisi normal yang baru kita bisa mengendalikan emosi kita. Kenapa? Ini penting alasannya. Karena emosi yang tidak terkendali dalam kehidupan yang lama itu mudah sekali dipegang oleh iblis. Ya? Beri kesempatan kepada iblis. Ya? Oleh karena itu mari kita menyadari ini. Kita tinggalkan kondisi kita dalam kondisi yang cepat marah, emosian, yang tidak bisa mengendalikan emosi kita. Maka hidup adalah manusia yang baru yang bisa mengendalikan amarah. Nah, yang berikut ayat yang ke-28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Kondisi normal yang lama adalah suka mencuri. Apa yang kita pikirkan tentang mencuri? Mungkin pertama-tama kita ingin mencuri, orang mencuri ayam. Wah, jauh sekali. Pikirkanlah para siswa, apa yang kamu pikirkan tentang mencuri? Mencuri jawaban orang, ya? Mencuri jawaban orang ketika ujian, menyontek. Nah, itu kan mencuri. Ya, itu kondisi normal yang lama. Dulunya kita pikir itu baik-baik saja. Itu hal yang penting pikirnya yang penting saya lulus. Toh mau berapa nilai dia, yang penting pas KKM saya lulus. Maka dengan mencontek itu tidak apa-apa, yang penting tidak ketahuan. Nah, ada pun begitu yang ketahuan pun tetap saja. Hari pertama ujian ketahuan, hari kedua ketahuan, sampai terakhir ketahuan mencontek terus. Ini ketahuan. Ini tidak boleh diteruskan. Ya. Jangan mencuri lagi. Nah, orang-orang yang bekerja mencuri apa? Ya tahu lah, ya. Ada yang mencuri uang, ya. Ada yang mencuri jabatan. Banyak hal yang bisa dicuri. Artinya mengambil milik orang yang menjadi haknya orang. Ya. Sesuatu itu menjadi haknya orang, kita ambil. Itu namanya mencuri. Apapun alasannya, alasan demi kebaikan apa namanya, itu sudah negatif, tentu negatif. Tidak ada kejahatan demi kebaikan. Yang ada hanya di film Robin Hood. Ya. Nah, kemudian apa dikatakan? Janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan seterusnya. Ya. Jadi Paulus mengatakan, kalau kita tidak mencuri, bagaimana? Dia bekerja keras. Tuhan berikan kamu tangan, Tuhan berikan pikiran, Tuhan berikan mulut, Tuhan berikan kaki, bisa bergerak. Ya, bekerja. Selagi kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kesehatan. Bekerja dengan jujur, dengan baik. Anak-anak yang belajar, Tuhan berikan kepada kalian itu otak yang sama. Genggam tangan kalian itulah sebesar itulah otak kalian. Ya. Otak kita tuh lebih canggih daripada komputer secanggih apapun. Maka pergunakanlah, jangan biarkan otak Anda tertidur. Nanti benar-benar tidak bisa dipakai buat kalian kaget. Ya. Kalau istilah kami di Nusa Timur dibilang otak mati. Nah, kalau sudah otak mati, selamat tinggal. Ya, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Maka selagi masih otakmu berjalan, masih bisa bergerak, jangan pakai main game, kamu kreatif. Tapi belajar kamu kreatif. Masa-masa kita belajar di rumah sekarang, ya, kembangkanlah kreasimu. Maka bersyukur. OSIS, ya, Persatuan Pembina dan seluruh pengurus OSIS di SMA secara khusus mengadakan perlombaan yang menuntut kreativitas Anda di rumah. Yang SMA, ya, yang SD sampai SMP mungkin juga ada, ya, mudah-mudahan. Untuk apa? Supaya
saatnya dipakai, berjalan. Jangan cuma mau mengambil punya orang, dijadikan dia plagiat punya orang. Ya, tidak. Pergunakanlah pikiran Anda dengan baik. Kemudian berikut adalah apa? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, cakap kotor. Nomor satu dulu. Nah, kalau kami dulu di NTT minta maaf. Ketika bertemu dengan orang, kami sering sapa, itu minta maaf ya. Anjing, apa kabar? Babi, apa kabar? Itu normal. Dan yang dibilang anjing babi itu senyum saja. Tidak ada rasa dipanggil babi anjing. Dia tersinggung tidak. Itu seperti panggilan akrab, ya. Seperti sahabat digantikan nama binatang. Nah tapi setelah saya bertobat sungguh-sungguh dan saya percaya Tuhan, saya merasa ketika saya dipanggil sama teman-teman saya yang dulu, hai anjing, hai babi, saya kok tersinggung ya. Saya manusia istimewa, kok dipanggil binatang yang begitu menjijikkan itu. Nah, kalau kondisinya normal yang dulu adalah kita cakap kotor seperti biasa saja. Dari anak-anak sampai orang tua, bahkan ada video-video yang sering disebarkan di YouTube, anaknya itu maki di situ, orang tua malah ketawa ke TV. Ini kan tidak normal dalam pandangan Tuhan. Tapi menurut manusia yang tidak takut Tuhan itu normal. Nah sekarang dalam kondisi normal adalah apa? Kita memakai perkataan yang baik untuk membangun. Jadi pakailah perkataanmu ketika berjumpa denganmu, temanmu. Jangan kamu ledekin dia, jangan kamu bully dia. Saya jumpai banyak anak-anak yang dibully. Kasihan teman-teman, bertobatlah membuli temanmu. Kamu tidak tahu kamu bully dia apa konsekuensinya. Kamu tidak tahu ketika kamu bilang mungkin kamu akan sepele kamu bully dia. Kamu ngomongin nama orang tuanya, tapi kamu nggak sadar mungkin orang tuanya sudah meninggal. Ya. Kamu bully dia anggota tubuhnya, kamu nggak tahu mungkin dia bergumul dengan anggota tubuh yang tidak normal sejak dari kecil. Ya. Jadi pakailah perkataan kamu untuk menguatkan orang, bukan membuli orang. Karena kamu harus bertanggung jawab dengan Tuhan nanti. Suatu ketika kamu berjumpa dengan Tuhan. Tapi motivasilah temanmu. Ketika temanmu jatuh, angkat dia, motivasi dia. Ada temanmu yang tugasnya belum dikumpul, jangan dibiarkan. Kontak dia, kawan, kamu kok setiap kali belajar online kamu nggak muncul, kamu ngapain? Ya, ajak dia bersemangat supaya dia punya semangat lagi. Yang terakhir, jangan kamu dukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika kita sudah dipanggil sebagai milik Tuhan, maka pergunakanlah kesempatan itu untuk kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Ya, maka segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendak dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah maka Bapak Ibu saudara-saudara, saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan hari ini, ya, marilah kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak hanya masuk dalam kondisi new normal, secara kondisi ekonomi, yang politik dan kondisi yang ada saat ini. Tapi kita perlu sadar bahwa kita juga diinginkan oleh Tuhan untuk kita masuk dalam kondisi new normal secara rohani, secara spiritual. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita milik Tuhan. Kita sudah ditebus. Kita mau dibawa oleh Tuhan untuk meninggalkan old normal dan kita masuk dalam kondisi new normal. Yang kedua, untuk masuk dalam kondisi itu kita perlu mengarahkan pikiran kita untuk tertuju kepada yang normal, yang baru, yang Tuhan berikan. Kita tidak lagi tertuju kepada normal yang lama. Dan yang ketiga, ya, dalam kondisi new normal ini kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, seperti yang tadi yang sudah kita dibaca sekali lagi, ya. Tinggalkan semua kondisi normal-normal yang dulu saya anggap itu normal, tapi di mata Tuhan itu abnormal. Tinggalkan itu. Pakailah kondisi normal, pakai normal, kondisi normal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita siap masuk ke dalam kondisi new normal. Tidak hanya secara kondisi sekarang, tapi juga kondisi spiritual. Itu yang terpenting. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan, tidak hanya secara konsep, tapi juga secara praktikal dalam kehidupan kita. Masuk ke dalam kondisi new normal, normalnya Tuhan, bukan normalnya kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan sudah boleh kami renungkan pada pagi menjelang siang ini. Biarlah kami semua disadarkan oleh Tuhan, baik kami yang muda
Bapak kami para orang tua, kami para siswa, kami para guru, pegawai dan seterusnya. Kami disadarkan oleh Tuhan bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah menebus kami dan Tuhan mempersiapkan kami masuk ke dalam kondisi normal yang baru, bukan kondisi normal yang lama. Normal yang lama menurut kami pergunakan mulut kami, seenak kami saja, kami mempergunakan anggota tubuh kami, seenak diri kami saja, kami mempergunakan pikiran kami, seenak diri kami saja. Tapi setelah kami menyadari ini, pikiran kami arahkan kepada Tuhan. Ternyata kami diarahkan oleh Tuhan untuk masuk dalam kondisi new normal, normal yang baru, kebiasaan yang baru, yaitu meninggalkan manusia yang lama kami dengan segala macam kebiasaan-kebiasaan normal yang dulu menurut kami. Kami tinggalkan itu, kemudian kami masuk ke dalam kondisi normalnya Tuhan, di mana semua kami pikirkan, kami arahkan kepada Tuhan, dan itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami lewat mulut kami yang berbicara hal yang benar, yang memotivasi, lewat pikiran kami memikirkan tentang Tuhan, lewat seluruh keberadaan diri kami pergunakan untuk hal-hal yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kami mengingat tidak hanya kondisi normal secara ekonomi, secara politik, secara keagamaan dan seterusnya, tapi kami juga perlu menyadari kondisi normal secara spiritual dan rohani. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kita sudah hidup baru, betul kan? Kita sudah new normal, udah nggak lagi ini normal yang lama, udah normal yang baru, udah mengalami perubahan, sudah mengalami hidup baru. Jadi jangan lagi khawatir tentang masa depan kita. Kalau selama ini kita selalu khawatir, gimana ya besok aku, gimana ya nanti aku lulus SMA, atau gimana
kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan yang akan memberkati semuanya. Dan biarlah kiranya firman yang kami dengar juga menjadi pegangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami, pimpinlah dan tuntunlah kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, kehidupan kami. Amin. Selamat siang teman-teman sekalian, terima kasih hari ini ibadah dan ada 2 pengumuman. Minggu depan kita akan tetap ibadah walaupun minggu depan karena ada yang bagi rapot dan lain sebagainya kita akan pakai rekam ya. Jadi akan streaming seperti biasa di YouTube. Mungkin teman-teman bisa dapat linknya nanti. Yang kedua, teman-teman dalam minggu ini secara khusus kami di SMA ada hal-hal yang tidak menyenangkan, misalkan seperti hari Minggu yang lalu Ibu Sri Guru Singa di Mama dipanggil Tuhan. Dan kemarin kita juga mendengar kabar duka tentang Brother Henry, guru Mandarin kita ya, bapaknya juga dipanggil Tuhan. Biarlah kiranya kita sebagai keluarga besar Sekolah Kristen Kudus turut juga berduka, terus berbelasungkawa untuk keluarga duka sekalian. Kiranya Tuhan menguatkan kita sekalian. Sampai bertemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.